Satrio Piningit. Sedulur-sedulurku, pengayoman para dewa di tanah Jawa telah berkurang jauh sekali setelah Raja Brawijaya, yaitu raja terakhir Mojopahit, memutuskan untuk menerima suatu agama baru yang tidak mengenal dewa di dalam pemujaannya. Dan juga setelah Raja Siliwangi memilih lengser dari keprabuannya dan moksa. Para dewa yang sebelumnya sering bersemayam di Candi Dieng dan di situs-situs Mojopahit sebagai tempat pemberhentiannya yang kedua setelah Kayangan, mulai angkat kaki lalu kembali ke Kayangan. Wahyu-wahyu yang kemudian diturunkan para dewa di tanah Jawa bukan lagi wahyu-wahyu besar, tetapi hanya wahyu-wahyu yang kecil dan ringan saja kadarnya. Sehingga setelah zaman Mojopahit berakhir, tidak ada lagi raja-raja yang mampu menjadi raja besar di tanah Jawa. Tidak ada lagi spiritualis yang mampu menghasilkan karya-karya besar yang standing dengan yang dihasilkan pada zaman Kediri, Singosari, dan Mojopahit. Lalu para empu keris pun tidak lagi mampu menghasilkan keris-keris yang standing dengan keris-keris yang dihasilkan pada zaman Kediri, Singosari, dan Mojopahit. Tanah Jawa setelah masa kejayaan Mojopahit berakhir telah kehilangan pamornya. Tidak ada lagi kejayaan, hanya kerajaan-kerajaan kecil saja yang ada. Bahkan kemudian tanah Jawa menjadi jajahan dan jarahan bangsa-bangsa lain dari tanah seberang. Setelah zaman kerajaan berakhir, berubah menjadi zaman republik. Tanah Jawa pun tetap menjadi bahan perebutan kekuasaan dan jarahan orang-orang yang tidak berbudi luhur. Dan kejayaan tanah Jawa telah berakhir. Lalu timbullah pertanyaan, mungkinkah para dewa akan kembali lagi ke tanah Jawa? Mungkinkah para dewa akan membangkitkan kembali kejayaan tanah Jawa? Benarkah nanti setelah munculnya manusia pilihan dewa, Sang Satrio Piningit, Sang Ratu Adil, tanah Jawa akan kembali berjaya? Para leluhur tanah Jawa dengan wahyu dewa telah menyampaikan ramalan-ramalan tentang akan kembalinya Ki Sabdapalon dan Ki Noyogenggong. Ki Sabdapalon dan Ki Noyogenggong yang merupakan pengejawantahan dari Dewa Semar dan Dewa Narodo. Pada 500 tahun kemudian sejak terakhir mereka menghilang dari hadapan manusia Prabu Brawijaya. Setelah terjadinya Goro-Goro, mereka akan datang dengan mendampingi manusia pilihan dewa yang akan disebut Satrio Piningit, yang bersenjatakan Trisula Wedo, yang wajahnya tampan dan terang bercahaya seperti matahari, lembut hatinya tetapi tegas, berhati mulia, membawa perubahan zaman di mana hukum akan ditegakkan seadil-adilnya. "500 tahun kemudian sejak terakhir mereka menghilang dari hadapan Prabu Brawijaya, mereka akan datang kembali setelah terjadinya Goro-Goro, kekacauan besar, bencana alam besar yang membinasakan banyak manusia. Apakah para dewa akan menunjukkan kekuasaannya dengan menjungkir balikan dunia? Apakah para dewa akan menunjukkan supremasinya atas makhluk manusia? Mereka akan datang dengan mendampingi manusia pilihan dewa yang disebut Satrio Piningit. Manusia itu tidak terkenal, tidak muncul sebagai publik figur, tidak tampak dalam kancah politik atau kekuasaan dimanapun. Tetapi manusia itu menjadi pilihan dewa, bukan tetapi pilihan Tuhan, karena para dewa hanyalah menjalankan tugas dari sang penguasa alam untuk mendampinginya, menuntun dan mengayominya.
Banyak sudah ramalan yang disampaikan oleh para leluhur tentang tokoh Sang Satrio Piningit. Banyak orang sudah juga mempelajarinya dan mencoba menginterpretasikannya, dan di berbagai media penulisan banyak orang membahas dan mengulas kesejatian sosok Sang Satrio Piningit. Tetapi hingga hari ini kebanyakan semuanya itu masih menjadi sebatas wacana perbincangan saja dan upaya utak-atik gathuk. Ada juga ramalan yang menyebutkan bahwa sosok Sang Satrio Piningit akan menjadi presiden Indonesia. Seorang sosok pemimpin yang akan menjadi sang Ratu Adil yang dipercaya akan mampu memimpin Nusantara ini dengan sangat baik, adil, dan membawakan keselamatan dan kesejahteraan kepada rakyat. Karena ramalan-ramalan itu, banyak orang yang mencoba memprediksi, berspekulasi menyebutkan nama tokoh orangnya dengan melihat nama-nama calon presiden dan mencari-cari orang yang kira-kira pantas untuk menjadi presiden Indonesia, yang kemudian tersebut akan disebut Sang Satrio Piningit. Tetapi yang sering orang lupa adalah bahwa istilah Satrio Piningit dan Sang Ratu Adil adalah berangkat dari ramalan Joyoboyo. Ramalannya penuh dengan nuansa goib, karena itu untuk menelisik isinya juga diperlukan kemampuan goib. Dan untuk menelisik siapa sesungguhnya sosok Sang Satrio Piningit atau Sang Ratu Adil harus juga ditelaah dengan kemampuan goib. Untuk ditelaah apakah orangnya sesuai kegaibannya dengan isi ramalan Joyoboyo, tidak boleh asal utak-atik gathuk. Cara menelisiknya yang benar adalah dengan melihat-lihat dulu siapa kira-kira orangnya yang sesuai. Barulah kemudian ditelisik lagi apakah orang itu mengandung kriteria kegaiban yang sama dengan yang sudah diramalkan dalam ramalan Joyoboyo. Dengan cara itulah kita bisa dengan lebih benar memperkirakan siapa sesungguhnya orangnya. Kalau orangnya tidak mengandung kegoiban yang sama dengan yang sudah diramalkan dalam ramalan Joyoboyo, berarti orang itu bukanlah Sang Satrio Piningit atau Sang Ratu Adil yang diramalkan dalam ramalan Joyoboyo, walaupun orang itu menjadi presiden Indonesia. Seperti yang sudah diramalkan, secara fisiknya sosok manusia Sang Satrio Piningit akan kelihatan sama saja dengan manusia lainnya, dan sekalipun sudah muncul di hadapan publik, ia bukanlah seorang tokoh yang sebelumnya sudah terkenal, dan ia juga tidak akan mengaku-ngaku dirinya adalah Sang Satrio Piningit, sehingga ketika ia muncul itu apakah orang akan mengenalinya sebagai Sang Satrio Piningit? Memang ini adalah sebuah dilema, karena sebenarnya kesejatian sosok Sang Satrio Piningit bukanlah sebatas seorang manusia yang nantinya menjadi pemimpin di Nusantara, tetapi dia adalah seorang manusia yang sangat tinggi bermuatan goib. Sampai-sampai tokoh-tokoh manusia ratusan tahun yang lalu yang pada zamannya terkenal sangat mumpuni dan waskito pun memujanya dan meramalkan kedatangannya, secara khusus menggunakan kata-kata, ungkapan-ungkapan dan istilah-istilah yang juga khusus yang sepintas secara awam terasa sangat tinggi dan berlebihan. Dari situ saja seharusnya kita bisa menyimpulkan bahwa sosok Sang Satrio Piningit ini bukanlah manusia biasa. Seandainya pun nantinya Sang Satrio Piningit naik menjadi seorang pemimpin atau presiden, kesejatian pribadinya sama sekali tidak dapat disejajarkan dengan presiden-presiden yang lainnya. Ada pula banyak versi pendapat dan interpretasi orang tentang siapakah sebenarnya sosok Sang Satrio Piningit itu. Saya juga punya kriteria sendiri tentang Sang Satrio Piningit yang sisi kegaibannya sejalan dengan ramalan Joyoboyo. Walaupun mungkin tidak sama dengan kriteria Satrio Piningit dalam pendapat orang lain, semuanya harus ditelisik secara kegoiban. Sang Satrio Piningit bersenjatakan Trisula Wedo, kekuatan dan ajaran Tritunggal penguasa alam, kawruh budi yang sebenarnya dan kebesaran kuasa Allah atas dunia, dan ia mendapatkan pusaka bekal dari Tuhan, lambang kebesaran Tuhan yang bangsa dewa pun tidak memilikinya. Pusaka itu terdiri dari sebuah kitab kehidupan dan ketuhanan yang benar, timbangan untuk menimbang, mengukur, menilai dan menghakimi, pedang untuk penghakiman,
menegakkan kebenaran dan keadilan dan menebas siapa saja yang melawan kuasanya, termasuk para makhluk halus. Wajahnya tampan dan terang bercahaya seperti matahari. Tidak banyak bicaranya tetapi ucapannya jadi. Bukan begawan atau pandito sakti tetapi berilmu tinggi dan mampu memenerangi orang lain. Sakti mandraguna tanpa wajah-wajih. Pusaka-pusaka sakti tanah Jawa dan pusaka-pusaka dewa diwariskan kepadanya. Makhluk halus pun tunduk dan berbaris di belakangnya. Bermahkota raja pilihan Tuhan, sang ratu adil. Bermahkotakan dua karena berkedaton dua di bumi dan di surga, kitab Musarar Joyoboyo. Lalu raja di dunia manusia dan raja di dunia makhluk halus. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Mugi rahayu sagung dumadi.